Welcome to Daisy Service. Shalom teman-teman. Jadi sebelum kita mulai ibadah online hari ini akan ada beberapa pengumuman yang aku sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang mungkin belum join Cool, boleh menghubungi nomor yang tertera di layar kalian. Kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberi persembahan diakonia dan perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang tertera di layar kalian. Nah, udah gak sabar kan teman-teman buat ikut ibadah online hari ini? So, see you at the service and God bless you. Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Hai, shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Aku percaya semuanya dalam keadaan yang bersuka cita karena kasih Tuhan selalu baru setiap hari buat aku dan juga buat kalian. Amin. So, aku pagi hari ini pengen ajak kalian untuk sama-sama siapin hati kita yang terbaik. Ayo mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap perlindungan-Mu, buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau datang, Tuhan kami mau bawa
hati kami yang terbaik Tuhan, persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan dapatkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Thank you, Jesus. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan dapatkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan dapatkan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, selamanya Tuhan, ku mau bersyukur selamanya, sebab terlalu baik dan terlalu indah yang Kau buat bagiku. Ku mau
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan dapatkan ku balas segala kebaikanku. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Jesus, selamanya. Selamanya Tuhan. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my soul. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my heart and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus. I worship you, oh, with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you.
love you, I love to worship you. Oh, I love you, I love to worship you, Jesus. Oke, akhirnya sampai juga. Shalom saudara, saya baru saja tiba dari perjalanan saya. Dan puji Tuhan saya bisa bertemu dengan saudara semua dari TAC. Apa kabar saudara? Bagaimana perjalanan saudara di tahun 2021? Saya percaya banyak sekali yang mengalami hal-hal yang mungkin di luar dugaan nih Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang menerima berkat, ada yang menerima mujizat, breakthrough. Bahkan ada juga yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin kehilangan keluarga, kehilangan orang terdekat. Tapi perjalanan di tahun 2021 ini kita percaya membuat kita semakin kuat dan semakin percaya bahwa Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita dan tetap setia sampai hari ini. Sehingga perjalanan kali ini kita sudah sampai ke penghujung tahun. Luar biasa ya saudara ya. Memang tahun 2020 dan 2021 ini adalah tahun yang cukup melelahkan, perjalanan yang cukup panjang, perjalanan yang cukup sulit, bahkan cukup berat. Tapi apakah saudara sudah siap untuk menghadapi perjalanan 2022? Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di tahun depan. Mungkin masalah tetap akan ada, struggles akan tetap ada, tapi kita tetap percaya satu hal yang kita pegang, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus tidak akan meninggalkan kita semua. Dia setia dan akan terus memberikan kekuatan buat kita semua. Yang percaya katakan amin. Selagi kita menanti tahun yang baru, kita menantikan janji Tuhan di tahun yang akan datang, 2022. Dan yang pasti janji Tuhan ya dan amin. Dia tidak akan pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tapi saudara, bagaimana respon kita untuk menantikan janji Tuhan itu? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita renungkan? Nah, hari ini saya akan share tentang menanti janji Tuhan dan juga menanti tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat perjalanan selama 2021, dan kami mau melanjutkan perjalanan ke 2022. Pimpin setiap kami, hari ini kami mau belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kami menantikan janji-Mu di dalam hidup kami di tahun yang akan datang. Pimpin Marsha, sehingga aku menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat teman-teman, buat jemaat, buat saudara-saudara yang ada di TAC, Tuhan, TAC. Pimpin kami semua, sehingga kami ketika menerima firman Tuhan, kami menerima kekuatan baru, dan hidup kami diubahkan, dan kami punya cara pandang seperti Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sebelumnya saya mau berterima kasih sama saudara, dan saya sangat bangga sama saudara, karena saudara kuat sampai saat ini, bertahan melewati 2 tahun yang cukup berat buat kita semua. Tapi saudara keluar sebagai pemenang, dan pada akhirnya kita mau menyelesaikan tahun 2021 dengan penuh kemenangan. Yang percaya katakan amin. So, bagaimana respon kita untuk memasuki tahun 2022 ini saudara? Menantikan janji Tuhan di tahun yang akan datang. Apakah kita sudah sepertinya menyerah akan janji Tuhan? 2021 aja berat banget. Atau justru kita semakin excited untuk melihat apa yang akan Tuhan perbuat dalam hidup kita, apa janji yang akan digenapin di dalam hidup kita. So hari ini sebelum kita memasuki tahun yang baru, sebelum kita menantikan janji Tuhan, saya percaya ada sesuatu yang harus kita persiapkan di tahun 2022. Kita nggak pernah tahu tahun 2022 akan seperti apa, struggle seperti apa yang akan kita hadapi, masalah seperti apa yang akan kita hadapi, kita nggak akan pernah tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali lagi saya percaya Tuhan kita tidak akan meninggalkan kita. Setiap pencobaan yang datang kepada kita yang diizinkan Tuhan, kita didesain untuk menjadi pemenangnya, untuk bisa conquer itu, untuk bisa melewati semua itu. Sehingga
Dari pencobaan itu maka akan menjadi breakthrough dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Sebab Tuhan bilang dalam firman-Nya bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Dan Allah kita setia. Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan kita tahu, Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa. Dan Dia ingin supaya kita sadar kemampuan kita, our true potential di dalam Tuhan. Bahwa setiap pencobaan pasti kita akan lalui sebagai pemenang. Buktinya, kita melihat 2020 kita sudah lewatin, dan 2021 kita juga hampir melewati ini. Memasuki tahun 2022, kita pegang janji Tuhan ini, dan saya percaya kita harus meresponinya dengan baik, dengan penuh semangat bahwa Tuhan akan kembali melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Yang percaya katakan amin. Tetapi kita harus punya sesuatu yang baru nih, merespon yang baru. So, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara untuk membaca firman Tuhan di Lukas pasal yang kelima. Lukas pasal yang kelima ayat 36, 37, 38 sampai 39. Oke? Lukas 5 ayat 36 sampai 39. Ia mengatakan juga suatu perumpamaan kepada mereka. Tidak seorang pun mengoyakkan secari kain dari baju yang baru untuk menambalkannya pada baju yang tua. Jika demikian, yang baru itu juga akan koyak, dan pada yang tua itu tidak akan cocok kain penambal yang dikoyakkan dari yang baru itu. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru juga. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata anggur yang tua itu baik. Dari sini kita melihat bahwa Bapak Ibu Saudara, waktu kita memasuki tahun yang baru, kita juga harus mempersiapkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Apa saja itu? Yang pertama, yang harus kita siapkan adalah hati yang baru. Sehingga kita tidak takut menghadapi tahun yang akan datang, kita tidak gelisah, kita tidak kena mental, nggak stres. Ketika kita mempersiapkan hati yang baru, kita percaya bahwa Tuhan apapun yang terjadi, saya pasti bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Hati yang baru. Jadi kita nggak trauma dengan masa lalu yang pernah terjadi di mungkin tahun 2020, mungkin 2021. Hati yang baru kita harus persiapkan, saudara. Karena di ayat demikian juga berkata bahwa anggur yang baru nggak bisa ditaruh di kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Jadi anggur yang baru harus ditaruh di kantong yang baru juga. Dan saya melihat di sini kita juga harus memiliki hati yang baru untuk kita masuk ke tahun yang baru, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita percaya biarlah apa yang kita alami di masa lalu itu menjadi pembelajaran buat kita. Dan saya percaya apapun yang kita alami di tahun lalu itu justru membuat kita menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Haleluya. Kita mungkin mendapatkan wisdom yang baru, kebijaksanaan yang baru, hikmat yang baru. Atau mungkin kita akhirnya bisa membuat sebuah bisnis baru dan lain sebagainya. Justru apa yang kita pernah alamin masa lalu jadikanlah itu pembekalan untuk kita maju ke tahun yang berikutnya. Dan firman Tuhan di Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika kita memiliki hati yang baru, kita bertanggung jawab untuk menjaga hati kita untuk tetap kuat, berpegang teguh sama firman Tuhan, sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan dengan setiap struggles yang ada, sehingga kita mundur, menyerah, bahkan sampai mungkin menjauh dari Tuhan. Karena mungkin kita nggak tahu 2022 apakah pandemi ini akan berakhir atau tidak. Tapi meskipun tidak berakhir, Bapak Ibu Saudara, kita percaya, hati kita berpegang teguh pada Tuhan. Kita terus percaya bahwa kita akan melewati tahun itu dengan baik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita memiliki hati yang baru, siap menghadapi apapun di 2022. Tetap bersyukur walaupun mungkin keadaannya tidak seperti yang kita inginkan. Tapi kita harus terus berjuang, kita harus terus melangkah. Karena kita tahu dengan siapa kita melangkah, yaitu dengan Tuhan. Jadi hati yang baru harus kita persiapkan untuk kita masuk ke tahun yang baru, Bapak Ibu Saudara. Yang mau katakan amin. Bilang kiri kanan,
siapkan hati yang baru untuk Tuhan. Siapkan hati yang baru untuk melangkah tahun 2022. Memang apapun yang terjadi di belakang kita nggak bisa lupain, Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi memori dalam hidup kita, tapi biarlah kita maknai setiap apapun yang terjadi di belakang sana. Waktu kita memiliki hati yang baru, maka saya percaya perilaku kita untuk memasuki tahun yang akan datang itu pasti berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa sekali lagi, apapun yang terjadi, struggles, masalah itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Kita pasti bisa melewatinya. Saya punya masker, Bapak Ibu Saudara, ini yang sering kita pakai. Ketika hati kita nggak baik, kalau kita ditarik-tarik, ini kita akan melihat, aduh kasihan banget ditarik itu sampai maksimal, aduh nggak enak banget. Dan memang waktu kehidupan kita seperti ditarik-tarik itu rasanya nggak enak, Bapak Ibu Saudara, setuju ya? Tapi waktu kita memiliki hati yang baru, kita melihat bahwa Allah kita setia, tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ketika kita ditarik, Bapak Ibu Saudara, nah ini tuh nggak akan sampai putus. Karena saya tahu nih, kalau saya tarik segini, saya tahu maksimalnya. Kalau saya tarik lebih lagi, itu akan putus. Nah Tuhan tahu kekuatan kita, sehingga ketika kita ditarik, sepertinya di stretch out gitu, ini bukan untuk menjatuhkan kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk apa? Supaya kita tahu our true potential in God, our true power in God. Nah dengan hati yang baru itu kita tahu ketika kita tahun 2002 itu mungkin mengalami sesuatu yang mungkin sepertinya ditarik hidup kita, kita punya sesuatu yang membuat kita terus melangkah. Bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup saya percaya itu untuk supaya saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau menunjukkan my true potential. Tuhan mau menunjukkan my true power. Soalnya kalau nggak ditarik, nggak tahu kita maksimalnya sampai mana, Bapak Ibu Saudara. Nah ketika ditarik, kita tahu nih, oh ternyata saya bisa melewati itu. Oh ternyata masalah yang besar itu sudah saya hadapin. Dan saya keluar sebagai pemenangnya. Dan dengan hati yang baru, saudara maju dengan percaya diri di tahun 2022. Apapun yang terjadi, saya pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Yes, dengan hati yang baru. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan? Kembali tadi juga baju baru nggak bisa ditambal sama baju yang lama, nanti koyak juga. Anggur yang baru nggak bisa ditaruh di kantong yang lama, koyak juga. Setelah kita mempersiapkan hati yang baru, yang kedua, kita mempersiapkan mindset yang baru. Mindset kerajaan Allah, pikiran surgawi ada di dalam kita. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan bacain sebuah ayat kepada Bapak Ibu Saudara di 1 Petrus. Mungkin kita akan agak khawatir ya memasuki tahun 2002 karena nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin ada beberapa saudara yang mulai mengalami kegelisahan, anxiety, mulai ragu, mulai takut. Tapi saya mau membacakan ayat dari firman Tuhan supaya mindset kita berubah, Bapak Ibu Saudara, untuk memasuki tahun yang baru. 1 Petrus 5, kita baca ayat 7 terlebih dahulu. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sekali lagi ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang akan memelihara kamu. Haleluya. Apapun yang kita khawatirkan, serahkan semua sama Tuhan. Bahasa Inggrisnya ini bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Cast all your anxiety. Itu saya ambil dari NIV, terjemahan NIV. Cast di sini artinya adalah kita buang, kita lempar. Buang itu, lempar itu kepada Tuhan. Sebab Dia yang memelihara. Dia yang akan memberikan jawaban. Dia yang akan membuat jalan keluar buat kita. Dia yang akan membukakan pintu yang baru buat kita. Cast all your anxiety. Bisa juga dibilang cast all your fear upon the Lord. Sebab Dia yang memelihara kita. Dengan mindset bahwa, wah, Tuhan selalu memelihara saya. Maka kita akan tenang Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mindset seorang anak kecil, dia gak akan khawatir untuk bayar listrik. Dia gak akan khawatir untuk bayar cicilan. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia tahu dia punya orang tua. Dia punya
papa, dia punya mama, dia nggak khawatir makan apa besok. Mindsetnya kenapa? Karena dia punya orang tua. Nah, waktu kita punya mindset, kita punya Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan pasti memelihara kita. Cast all your fear. Tahun 2022, saya percaya Tuhan yang sama yang memelihara kita di tahun-tahun pandemik ini akan memelihara kita juga mengakhiri tahun 2022. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Mindset yang baru, Bapak Ibu Saudara. Dan ini sangat penting. Sangat penting. Sehingga kita percaya ketika kita menantikan tahun yang baru, ya, dan ketika kita masuk ke tahun yang baru, kita juga percaya bahwa janji Tuhan pasti akan dipenuhi untuk kita semua. Yang mengasihi Dia, yang percaya katakan amin. Yes, Bapak Ibu Saudara. Hati yang baru, mindset yang baru. Karena sekali lagi, kita percaya bahwa Tuhan kita tidak akan pernah meninggalkan kita dalam perjalanan tahun 2022. Kita nggak tahu tahun 2022 mungkin perjalanan kita agak berat. Mungkin perjalanan kita banyak tanjakan, saudara. Mungkin perjalanan kita banyak jalan yang rusak, ya, berlubang-lubang. Tapi apapun jalan itu, Tuhan menyertai dan Tuhan bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Yes. Dan ini saya berbicara seperti ini, saya juga menguatkan diri saya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Tahun lalu pun saya berbicara tentang penyertaan Tuhan. Dan apa yang terjadi tahun 2021 ini, banyak hal yang terjadi yang tidak saya inginkan. Yang pertama, papa saya kakinya harus diamputasi karena sakit gula. Dan yang kedua, bulan Maret yang lalu, ibu saya dipanggil Tuhan. Mama saya dipanggil Tuhan karena sakit kanker. Dan itu saya tidak tahu ketika saya berbicara tentang penyertaan Tuhan di tahun 2020. Tapi ternyata itu yang menguatkan saya. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai. Saya percaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Mama saya pun udah disembuhkan secara total. Rumahnya udah jadi di surga. Sehingga dia pulang ke surga, udah happy bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau kita tidak mengerti dengan mindset kerajaan Tuhan, maka kita akan kecewa. Tuhan, kenapa engkau ambil orang yang aku sayang? Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Kok ini yang terjadi, kok itu yang terjadi? Maka kita akan terus komplain sama Tuhan ketika mindset kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tidak fokus sama firman Tuhan, tidak fokus sama Tuhan Yesus, maka saya percaya banyak sekali kekecewaan, kepahitan yang akan datang kepada kita. Tapi biarlah kita punya mindset yang baru. Apapun yang terjadi, Tuhan, engkau berdaulat. Semua milikku adalah kepunyaanmu, Tuhan. Haleluya. Gak gampang sih, saudara, tapi pasti bisa. Dengan terus merenungkan firman Tuhan, diam di dalam hadirat Tuhan, berdoa, maka iman itu akan timbul. Firman Tuhan bilang apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau saudara mengalami hal-hal yang gak enak nanti di tahun 2002, banyak dengar lagu rohani. Banyak mendengar khotbah di YouTube, dimanapun juga, yang bisa membangkitkan iman saudara. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga mindset kita berubah, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yes. Karena seterusnya, yuk kita baca 1 Petrus 5, kita lompat ke ayat 10 dan 11 ya Bapak Ibu Saudara ya. Firman Tuhan bilang begini, dan Allah sumber segala kasih karunia. Wow, sumbernya Bapak Ibu Saudara, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Kita percaya bahwa Tuhan yang akan melengkapi, Ia akan meneguhkan, Ia yang akan menguatkan, Dia akan mengokohkan sesudah kita menderita seketika lamanya. Memang waktu mengalami hal-hal yang gak enak tuh kita seperti menderita Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan meneguhkan, menolong, mengokohkan. Wow, luar biasa. Dan akan melengkapi kita semua, akan menguatkan kita semua. Meskipun kita mengalami hal-hal yang gak enak, menderita sih, hanya seketika. Sisanya Tuhan yang akan menolong kita semua.
Tuhan yang akan menguatkan kita semua. Kehilangan orang yang kita sayang, ya jelas menderita, sedih Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan, penghiburan. Roh Kudus yang diberikan kepada kita akan menghibur kita, memberikan damai sejahtera. Wow. Dan buktinya kita masih kuat berada di penghujung tahun 2021. Jadi 2022 saya percaya bahwa yuk kita sama-sama mempersiapkan hati yang baru dan juga mindset yang baru. Karena saya percaya janji Tuhan akan digenapi juga ketika kita nantikan tahun yang baru. Janji Tuhan yang kita nantikan di tahun 2022 akan digenapi di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. So, saya akan membagikan mungkin bisa dibilang pegangan untuk kita melangkah tahun 2022 ya saudara ya. Ini yang harus kita pegang untuk kita memasuki tahun 2022. Kita buka Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut. Wah, amin. Sekali lagi ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Percaya apapun yang terjadi di 2022, Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dia akan selalu menyertai kita. So, 3 hal yang harus kita sadari dan kita pegang untuk kita melangkah di tahun 2022 dengan janji Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah penyertaan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita di dalam lembah kekelaman sekalipun. Tuhan ada di situ bersama dengan kita. Bahkan ketika kita lagi ada di dalam hal yang baik gitu ya, Dia selalu ada bersama dengan kita. Di hari-hari yang baik Dia beserta, di hari-hari yang kelam Dia tetap beserta. Istri saya menciptakan sebuah lagu Bapak Ibu Saudara, judulnya Kau Beserta. Itu istri saya cerita ketika dia membuat lagu itu, saudara bisa dengar di YouTube ada, di Spotify ada. Ini bukan promosi saudara ya, tapi saya diberkati dengan lagu itu yang istri saya buat. Judulnya Kau Beserta. Dalam duka Dia ada, dalam suka Dia ada, di setiap musim di hidupku Kau selalu beserta. Wah, indah sekali Bapak Ibu Saudara. Di setiap musim hidup kita, penyertaan Tuhan selalu ada. Kesetiaan Tuhan selalu ada. Ingat ya saudara, zaman-zamannya kita nggak pakai masker travel keluar ya, ada Tuhan di situ. Bahkan sampai sekarang kita harus satu kudu pakai masker, Tuhan tetap menyertai. Sampai kita bisa melewati tahun-tahun yang berat ini. Luar biasa, tepuk tangan buat saudara semua yang sampai sekarang menjadi pandemic survivor. Haleluya. Penyertaan Tuhan yang pertama Bapak Ibu Saudara. Yang kedua apa? Yang kedua yang harus kita pegang, kita harus tahu dan menyadari dengan sepenuh hati tentang kehadiran Tuhan. Wow. Roh Kudus diberikan di dalam hidup kita sebagai penolong, sebagai penghibur. Di dalam setiap perjalanan kita nanti di tahun 2022, pegang janji Tuhan ini bahwa Dia selalu hadir di dalam kita, bersama dengan kita. Roh Kudus itu yang akan terus menghibur kita, menolong kita, bahkan membawa kita ke dalam mindset yang baru bersama dengan Tuhan. Dia akan selalu hadir, memberikan damai sejahtera, sukacita. Ketika saudara sedih, galau, stres, datang kepada Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Dan Dia akan memberikan penghiburan, Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan menolong saudara di dalam setiap masalah atau struggles yang saudara hadapi. Jadi yang pertama tadi apa saudara? Penyertaan Tuhan. Yang kedua apa Bapak Ibu Saudara? Kehadiran Tuhan. Dia tuh selalu hadir buat kita. Cuman terkadang ini yang jadi masalah. Kita yang tidak selalu hadir buat Dia.
Sehingga kita merasa, Tuhan engkau di mana? Loh, aku mah di sini aja. Kamu yang di mana? Doanya cuman di hari Minggu saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat hilang dari peredaran. Kalau saya bilang muntaber, mundur tanpa berita. Dan ini kita perlu renungkan Bapak Ibu Saudara. Tahun-tahun ini kita perlu terus bersandar sama Tuhan. Terus hadir. Terus bangun jam doa kita. Mesbah kepada Tuhan. Karena kita perlu memiliki fokus kepada Tuhan. Kita perlu bersandar sepenuhnya di tahun-tahun ini. Karena tidak ada tempat yang aman selain di hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Pemazmur berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia akan membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kehadiran gembala sangat diperlukan ketika domba-dombanya sedang mengalami anxiety, gelisah, takut. Tugas gembala lah untuk menidurkan, membaringkan supaya tenang. Rest in Him. Kita perlu rest dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita percaya, kita tahu persis bahwa Dia tuh selalu hadir. Dan kita pun harus selalu hadir untuk Dia. Yang mau katakan amin. Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan yang terakhir sebelum saya melanjutkan perjalanan nih Bapak Ibu Saudara ya. Seru juga ini ya. Sebelum saya melanjutkan perjalanan dan kita sama-sama berjalan di tahun 2022. Yang terakhir, senang ya saudara-saudara ya. Kalau ada kata terakhir ya. Yang terakhir adalah tuntunan Tuhan. Yes, Roh Kudus yang diberikan kepada kita, kita dituntun sama Roh Kudus. Saudara, saya ada di mobil saat ini. Dan saya yakin tahun 2022 kita perlu pimpinan dan tuntunan dari Roh Kudus. Biarlah Dia yang menyetir. Ibaratnya kita sering sekali taruh Roh Kudus tuh di tempat yang jauh gitu ya. Kalau kita butuh baru kita doa. Tapi biarlah hidup kita dituntun sama Roh Kudus. Biarlah Dia yang menyetir kendaraan kita. Kadang Dia suruh duduk di belakang, kadang Dia suruh duduk di samping. Udah diam aja, saya tahu jalan. Enggak, biarkan sekarang Dia yang menuntun dan menyetir, memimpin setiap kita. Ibaratnya kalau Dia menuntun hidup kita, ibaratnya Dia jadi yang menyetir lah Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan berjalan sesuai dengan tuntunannya, karena Roh Kudus yang menuntun hidup kita, yang menyetir mobil ini Roh Kudus gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi kemanapun melangkah ya kita sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dia mau belok kiri, mau belok kanan, terserah Dia. Yang penting kita aman bersama dengan Dia. Haleluya. Izinkan Roh Kudus untuk menuntun hidupmu, memimpin hidupmu di tahun 2022. Terus bersandar sama Tuhan. Biar Tuhan yang menuntun hidup kita. Yang mau katakan amin. So, yang pertama apa tadi Bapak Ibu Saudara? Penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, dan tuntunan Tuhan. Itu yang harus kita pegang. Makanya saya percaya tahun 2022 saudara akan terus dipelihara sama Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami breakthrough demi breakthrough, kemenangan demi kemenangan. Saudara akan menjadi orang yang lebih baik lagi bersama dengan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Persiapkan hati yang baru untuk memasuki tahun 2022. Persiapkan mindset yang baru untuk masuk 2022. Kita percaya dengan teguh bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, yang sudah membawa kita keluar dari tahun 2020, dari 2021 dengan perjalanan yang sangat berat. Tuhan yang sama akan membawa kita juga keluar dari tahun 2022 dengan penuh kemenangan. Dan saudara akan terheran-heran apa saja yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara di tahun 2022. Saya percaya hidup kita akan maksimal bersama dengan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan pasti akan digenapi di dalam hidup saudara semua. Sebelum memasuki tahun baru, saya mau ucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu Saudara yang ada di jemaat TAC. Dan juga selamat tahun baru juga, kalau saya nanti belum sempat menyampaikan selamat tahun baru ya. Tapi mumpung saya ada bersama dengan saudara saat ini, saya mau menyampaikan selamat Natal dan juga selamat tahun baru. Yuk Bapak Ibu Saudara, semangat terus, nantikan tahun baru dengan semangat.
dan nantikan janji Tuhan di tahun 2022 dengan semangat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk perjalanan yang luar biasa di masa pandemi ini Tuhan, tahun 2020 dan tahun 2021, dan kami mau melanjutkan perjalanan kembali di tahun 2022. Kami percaya Tuhan yang sama yang terus memberikan kami kemenangan akan menyertai kami dan selalu hadir, dan kami mau dituntun oleh Engkau Tuhan Yesus untuk kami melewati perjalanan kami di tahun 2022. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu, biar kami semua menjadi dampak buat sekitar kami dan buat orang lain. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya melanjutkan perjalanan saya dulu. Yuk kita sama-sama melanjutkan perjalanan ke tahun 2022. God bless you. Terima kasih udah mengikuti ibadah online hari ini. So buat teman-teman yang belum follow IG kita, bisa langsung di follow @gmcc.tac, dan jangan lupa untuk cek konten kita di YouTube @gmcc. See you di ibadah online selanjutnya. God bless you.